Cus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa Waalaikumsalam kabarnya warahmatullahi hari ini? wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mbak Selamat Eva. siang, Mbak Eva. Apa Baik, kabar? Mbak. Ya, syukur ya kalau masih pada sehat semua. Oke, di sini kita akan memulai diskusi kita tentang tugas kelompok kita untuk mendiskusikan apa itu smart governance atau dan produk-produknya. Sebelumnya perkenalkan dulu ya untuk kelompok kita. Kita dari angkatan 23 dari kelompok kecil 2. Perkenalkan, nama saya Taharani Eva Indraswari. Saya seorang perekam medis terampil dari RSUD Merah Putih. Silahkan dilanjut, Mbak Yani. Monggo, Mbak Yani bisa dilanjut perkenalannya. suaranya belum. Ya, perkenalkan Mbak, nama saya Yeni Yuniarti. Saya bekerja di Puskesmas Sawangan 1 sebagai bidan terampil. Oke, selanjutnya Mbak Nurmalita. Oke Mbak, perkenalkan nama saya Nurmalita Anggia Dewi. Saya terampil bidan dari Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan. Oke, selanjutnya Mas Hadi. Perkenalkan, nama saya Nur Hadi dari RSUD Merah Putih, formasi radiografer. Dan terakhir Mbak Rita. Monggo Mbak Rita. Perkenalkan, nama saya Rita Avianti. Saya terampil perawat di Puskesmas Kajuran 1. Ya, sudah perkenalan semua ya. Untuk itu bisa kita mulai diskusi kita hari ini tentang isu terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya menyelenggarakan atau mewujudkan smart governance. Sebelumnya, ada yang sudah tahu smart governance atau produk turunannya itu apa aja? Atau ada yang udah pernah dengar tentang istilah smart city? Izin jawab ya Mbak Eva ya. Iya, gimana Mbak Yani? Smart City atau kota yang cerdas ya Mbak ya. Itu merupakan wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari sehingga tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Nah, Smart City ini bisa terwujud salah satunya dengan adanya Smart ASN itu, Mbak. Nah, Smart ASN itu adalah pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi, sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Kayaknya itu aja deh, Mbak. Wow, lengkap banget ya Mbak Yani ya penjelasannya ya. Kalau Smart City sendiri itu kayaknya lebih difokuskan untuk pelayanan publik ya. Benar-benar merepresentasikan fungsi kita sebagai ASN, sebagai pelayan publik, sebagai pelaksanaan kebijakan publik dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Oke, yang lain udah pernah dengar juga ada yang mau menambahkan dari penjelasannya Mbak Yani? Oke, kalau nggak ada, Oke Mbak Eva mau oke, menambahkan tentang yang smart governance tadi. monggo Mbak. Jadi dengan adanya smart governance dan smart ASN itu nanti akan menciptakan suatu smart city. Sedangkan pengertian dari smart governance sendiri adalah tata kelola yang pintar ya Mbak. Seperti arti dari smart itu sendiri adalah pintar. Nanti itu semua akan mengubah pola-pola yang awalnya masih tradisional gitu menjadi modern seiring dengan perkembangan zaman. Wow, jadi kita harus selalu adaptif ya, harus selalu menyesuaikan diri akan perkembangan zaman itu sendiri karena percuma zamannya udah smart, kita udah punya smartphone, udah punya apa kalau people-nya aja nggak smart gitu ya Mbak ya. Apalagi kita SN, pelayan publik, kita harus lebih smart ya. Oke, ada lagi yang bisa menambahkan? Oke, kalau nggak Izin ada, menambahkan Mbak Eva mengenai Smart oh Mbak ASN Rita. ya. Tadi kan Smart City kan bisa diwujudkan dengan Smart ASN ya. Maksudnya Smart ASN itu yang gimana gitu kan. Nah, Smart ASN itu yang memiliki kompetensi untuk menguasai IT, kemudian bahasa asing, selanjutnya punya jiwa entrepreneurship dan punya apa kemampuan hospitality gitu. Gitu aja sih. Ya, terima kasih. Wow,
IT, entrepreneurship, terus hospitality itu kalau beneran digabungin itu bakal jadi ini ya, suatu perkembangan yang emang merubah tatanan ya bukan dunia juga, maksudnya merubah tatanan birokrasi kita yang tadinya apa-apa harus manual, yang apa-apa harus ngirim ini itu ke banyak pihak. Kopi di sini kopiannya salinannya banyak. Kalau dengan adanya perkembangan kita mulai berkolaborasi untuk apa ya namanya ya, menyelaraskan diri kita terhadap teknologi, kira-kira sepertinya menurut saya pasti bakal ini ya, semua birokrasi yang ribet itu pasti bakalan jadi lebih ringan, lebih singkat gitu ya. Kalau di Magelang sendiri udah ada yang sudah pernah dengar belum kalau sudah menerapkan Smart City ini? Izin Mungkin dari menjawab, Mbak. Mbak atau Mas Mas. Untuk yang saya ketahui itu di Magelang ada web untuk smart government itu, web Smart City, itu bisa diakses di smartcity.magelangkap.go.id. Boleh saya bagi screen recordnya, Mbak? Oh, boleh banget Mbak tadi. Kita perlu lihat nih. Maksudnya yang dimaksud di Magelang tuh kayak mana, webnya seperti apa, kan kita semua belum pada tahu ya. Ini untuk gambaran webnya. Di bawah itu untuk produk Smart City itu ada beberapa ya, dari BPPD, yang kedua ada dari Diskominfo, terus dari Dinas Kesehatan juga, ada dari Dinas Perhubungan, dari DLH, bagian hukum juga ada. Barangkali eh, ini Mbak Anggi bisa menjelaskan ya untuk yang bagian di Dinas Kesehatan, soalnya kan ini kan membahas di RSUD Muntilan ya. Gimana itu Mbak Ya, untuk aplikasinya? ya Mas, jadi berarti ini ya Mas. Jadi ini kayak setiap instansi gitu udah punya terobosan-terobosan untuk aplikasi atau web gitu ya untuk mewujudkan smart city-nya Magelang gitu ya. Iya. Ya, dilihat dari berbagai menu itu kayaknya setiap dinas udah punya aplikasinya sendiri ya Mbak ya. Mm-mm. Wow, sebuah Oke Mbak, kemajuan gini ya. banget ini. Tadi Mas Hadi sedikit menanyakan tentang gimana sih yang di Dinas Kesehatan itu kan mengambilnya Simponi. Simponi itu memang eh, terobosan ya dari RSUD Muntilan di bawah Dinas Kesehatan itu sebuah aplikasi yang bisa di-download dari Play Store itu untuk pendaftaran pasien. Untuk pendaftaran pasien secara online. Nanti itu bisa login-nya memakai nomor rekam medis dan tanggal lahirnya. Nanti itu bisa memilih untuk periksanya hari apa, dengan dokter siapa. Nanti di situ bisa dicantumkan bisa milih sendirilah pasiennya. Ya ini kan sebagai bentuk ya mungkin dari Kabupaten Magelang untuk mewujudkan Smart City ini salah satunya mungkin dari bidang kesehatan ya, salah satunya dengan Simponi ini. Seperti itu. Jadi memudahkanlah masyarakat untuk mengakses fasilitas kesehatan. Seperti itu, Mbak. Izin tanya Wow, Mbak, ini untuk apa tepat tata cara banget ya. pendaftarannya itu gimana ya Mbak? Untuk kapan, terus batas waktu pendaftaran, terus Jadi apa namanya, syarat-syaratnya itu apa aja ya? ini sih Mas cukup online aja, download. Terus kemudian kalau pasien lama itu syaratnya harus pasien lama dulu ya. Kalau pasien baru kan belum mendapatkan nomor rekam medis ya. Kalau pasien lama kan sudah ada nomor rekam medis dan tanggal lahir, nanti itu bisa untuk login. Nanti itu Mas bisa Hamin satu pun bisa kok, bisa ikut daftar selama antrian atau selama kuotanya masih belum penuh untuk pemeriksaan dokter tertentu hari tersebut. Kalau masih bisa daftar lewat Simponi ini. Oh, ya, makasih Mbak. Wow, Mbak Anggi, ini kayaknya terobosannya tepat banget ya. Soalnya kan pelayanan kesehatan kan rekat banget dengan ini ya, hospitality pelayanan. Orang lagi sakit kalau dilayani dengan yang lebih baik, cepat itu kan pasti semangat sehatnya bertambah. Kalau orang sakit dilayaninya sembarangan kan pastinya malah jadi tambah sakit ya. Kalau ini kan untuk ini ya, untuk rumah sakit. Kalau dari Puskesmas sendiri, kebetulan kita punya 2 teman yang dari Puskesmas. Apakah sudah ada aplikasi seperti itu atau belum ya? Izin menjawab Mbak Eva, kalau Iya, untuk Kak Rita. kayak jenis aplikasi Simponi ya, kalau Simponi kan modelnya kayak pendaftaran, bisa melakukan pendaftaran secara online di rumah gitu kan. Kalau untuk Puskesmas sendiri memang belum ada.
mengenai tentang itu aplikasi tersebut. Tapi kalau di puskesmas itu perkembangan IT-nya tuh di bagian dokumentasi dokumentasi keperawatan medis gitu. Jadi ada aplikasi yang namanya Simpus. Nah, aplikasi Simpus itu bisa untuk mendaftarkan pasien. Jadi pendaftaran siapa yang daftar nanti masuk ke mau poli umum atau poli KIA, KB gitu. Satu aplikasi jadi untuk semuanya dari pendaftaran dari dokter, perawat, kemudian nanti ke bidan, gizi, kemudian farmasi itu masih ke aplikasi tersebut. Jadi satu integrasi gitu lah. Malah Ya, lebih terintegritas ya Mbak ya, dari pelayanan mulai dari depan, dari ya benar. pendaftaran sampai ke Di- farmasi itu bisa Ya, akses semua. Ini kan Mbak iya Rita jadi dari cuma satu aplikasi aja ya. dari Puskesmas Kajoran ya, apakah aplikasi itu juga diterapkan di puskesmas tempatnya Mbak Yeni atau itu hanya satu puskesmas saja? Halo Mbak Yeni, apakah Mbak Yeni juga punya aplikasi seperti itu atau malah aplikasinya semua? Iya Mbak Eva. Kalau di Puskesmas Sawangan 1 tempat saya kerja juga sama kayak punyanya Mbak Rita ya. Soalnya kan Simpus itu se-Kabupaten Magelang sama. Jadi aksesnya di situ juga. Wow, jadi malah satu kabupaten semua puskesmasnya udah terintegrasi ya. Jadi kayak lebih runtut gitu. Datanya sama, formatnya sama. Wow, ini kalau digabungkan dengan sistem pendaftarannya yang dari RSUD Munthilan bisa jadi satu, itu udah ini banget, itu udah kayak telemedicine. Lengkap, ya. Udah lengkap dari pendaftaran sampai ke farmasi, sampai pasiennya pulang. Wow, itu kedepannya mungkin bisa buat ini ya, buat Bosan rencana ya ke Mbak ya, depannya. biar Terobosan jadi suatu smart saat. city. Iya, biar jadi smart Menambahkan Mbak city. Eva mengenai Simpus tadi. Gimana Mbak Rita? Nah, Enggak, tadi Simpus itu kan ada itu ya, ada anamnesisnya sama kayak diagnosa dan sebagainya gitu kan. Terus kan pasien kan ada yang menggunakan BPJS, jadi perlu adanya pengisian piker. Itu kan Mbak Eva pasti tahu piker itu ya. ya Ya, jelas. jadi Iya, kalau pakai Kat. Simpus itu langsung terintegrasi dengan piker. Jadi tidak perlu mengulang 2 kali untuk mengisi itu anamnesis pasien dan diagnosanya. Jadi sudah sekali bekerja 20 terlampaui gitu lah. Wah, Sekali itu dayung ya. bagus banget, Mbak. Itu Piker itu kan aplikasinya punya BPJS ya, di mana saya sering banget Iya. bersinggungan sama BPJS. Jadi tambahan aja buat informasi teman-teman, kalau sampai nanti BPJS itu bisa memfasilitasi dari Simpus dan dari pendaftaran online ataupun sistem aplikasi yang ada dimiliki oleh rumah sakit, masing-masing rumah sakit itu pasti bakalan enak banget karena pasien datang satu kali, datanya kami yang dari rumah sakit ambil aja data yang dikirim dari puskesmas. Itu kalau kedepannya benar-benar terlaksana, wah udah smart city banget tuh. Mungkin kita nggak ngerasain lagi ngeprint lihat diagnosanya apa, aduh tulisannya nggak kelihatan, aduh ini apa dari puskesmasnya. Oh, itu nggak bakalan terjadi lagi kalau memang suatu saat nanti ada integrasi antar para aplikasi itu ya. Kita doakan aja ya, semoga ke Mbak, depannya semoga jadi terobosan ini di bidang semoga kesehatan jadi nantinya. terobosan kesehatan buat kita juga, karena yang untuk juga kita kalau ada pembaharuan seperti itu ya, ya kan Mbak, pastinya kita pasti Kerjanya dimudahkan lebih juga cepat, gitu. efektif, dan efisien yang jelas. Iya, jadi kayak udah nggak ada lagi, aduh apa ini gitu kan, udah itu lihat aja di sistem gitu kan, enak ya. Oke, lanjut ya Mbak ya, itu intermezzo aja tadi. Untuk yang ini kan kita udah bahas dari yang hospitality untuk yang pelayanan masyarakat di bidang kesehatan ya. Kalau untuk di bidang lain, apakah Mas Mbak ada yang tahu? Apakah Magelang juga ada loh di bidang ini gitu? Atau adakah Mbak atau Mas yang pernah buka aplikasi salah satu dari Smart City-nya Magelang? Izin menjawab Mbak Eva, kebetulan saya pernah buka aplikasi Jelajah Magelang. Nah, itu berupa aplikasi dan web bisa, aplikasi bisa. Nah, Jelajah Magelang itu sesuai dengan namanya ya, Jelajah Magelang. Berarti di situ isinya tentang Magelang. Jadi mulai dari
kayak penginapan, kemudian kayak daerah wisata mana yang ada di Magelang, potensinya apa, kemudian kayak keunggulan di Magelang apa, kayak makanan unik, terus UMKM-nya. Jadi aplikasi atau web tersebut tuh bisa menambah kayak dari orang luar Kabupaten Magelang tuh bisa tahu gitu kalau misalnya mau berwisata apa gimana. Terus di situ juga ada UMKM. Jadi membantu eh, perkembangan ekonomi di Magelang dan bisa dari wisatanya bisa ada apa ya branding sebagai branding untuk Kabupaten Magelang sendiri gitu untuk aplikasi tersebut membantu branding lah Wow, kalau di yang mungkin ada jelajah yang Magelang itu berarti lebih ini ya, lebih ke promosi Magelang tuh apa sih? Magelang tuh ada iya apa benar aja sih sekali gitu ya? Oke, bagus Tapi banget. Ada ini yang mau Mbak, ya menambahin? ya Mbak, aku pernah baca di suatu web milik Kabupaten Magelang. Memang Bupati Magelang itu pernah ini Mbak, pernah menggaungkan 6 bidang yang difokuskan untuk mewujudkan smart city di Kabupaten Magelang. Salah satunya seperti yang tadi disebutkan Mbak Rita, ada smart branding. Jadi ada 6 bidang itu, ada smart government, smart branding, smart living, smart society, smart economy, dan smart environment. Jadi ini 6 bidang yang difokuskan oleh Bupati Magelang agar Magelang menjadi smart city. Seperti itu, Mbak. Wow, Bupatinya Magelang emang bener-bener udah ini ya, udah memikirkan untuk kedepannya tuh gimana. Jadi visi misinya tuh jelas gitu dari apa masa dia menjabatnya gitu. Jadi tugas kita nih yang membantu beliau. Apakah kita mampu mewujudkan itu atau enggak? Betul enggak teman-teman? Ya, betul, Mbak. betul Mbak Eva. Oke, ini kebetulan waktu tinggal berapa menit ya? Mas Hadi, Mas, 4 masih menit ada lagi. beberapa menit 4 lagi menit. ya. Masih ada 4 menit. Oh, lumayan itu. Ada yang mau nambahin nggak tentang ini Smart City-nya Magelang? ini aja sih, Mbak, mau menambahkan sedikit menurut saya. Jadi smart city itu tidak melulu pada IT-nya aja. Jadi memang harus ada kolaborasi dari berbagai pihak untuk mewujudkannya. Gitu aja sih, Mbak. Bener banget, Mbak. Apalagi Magelang kan terkenal ya dengan wisatanya, dengan warisan dunianya, dengan Borobudurnya itu. Kalau nggak ada kolaborasi yang baik tuh Borobudur nggak bakalan jadi tempat wisata sebagus itu kan ya. Tugas kita nih buat melanjutkan yang lebih ini lagi. Oke, masih ada lagi yang mau menambahkan? Cukup, Mbak. Cukup Cukup. Oke, Mbak kalau Eva. gitu izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kesimpulan yang saya dapat ya, yang saya catat dari diskusi kita kali ini. Kesimpulannya, Magelang itu sudah mulai menerapkan kiat-kiat untuk menjadi smart city ya. Dari antaranya dengan melaunching web yang berisikan produk-produk berbasis IT yang merepresentasikan branding dari tiap-tiap dinas di Kabupaten Magelang. Contohnya untuk bidang kesehatan tadi ada Simponi, dan dari Dinas Pariwisata ada Jelajah Magelang. Nah, kiat-kiat untuk jadi smart city untuk mengikuti perkembangan dunia digital, selain dari IT-nya, kita juga perlu dari manusianya. Karena kita sebagai pelaku utama dari pengembangan dunia itu ya. Jangan sampai teknologinya sudah bagus, teknologinya keren, maju, tapi kitanya yang nggak bisa mengikuti. Bener banget kata tadi Mbak Anggi ya, kitanya harus lebih smart dari sisinya, karena kita sebagai pelakunya. Iya kan, Mbak? Eh, Oke, ada yang mau menambahin Betul lagi? sekali Mbak Eva. Kalau sudah tidak ada tambahan, saya tutup ya diskusi kita kali ini. Terima kasih atas antusiasme dari teman-teman. Semoga tetap sehat, jaga kesehatan, tetap semangat dalam latar ya. Kita ketemu nanti waktu klasikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih Mbak. Mbak Eva. Terima kasih semuanya. Sama.